Oke, selamat sore pemirsa YouTube channel Insan Sekolah Kasih. Sore ini jumpa lagi dengan Dudi Arsanto di program Speak Up. Speak apa saja, yang penting bergizi, berguna maksudnya ya. Biasanya saya di Sound Education, kali ini menggantikan host Ani yang biasanya di Speak Up. Kebetulan beliau sedang tidak bisa, saya akan gantikan. Pada sore hari ini topiknya adalah anak muda dan bisnis kuliner. Wah, jadi sebelum masa pandemi itu bisnis kuliner itu sangat marak ya, sangat berkembang. Khususnya di Semarang nih, apalagi di luar kota ya. Nah, gimana setelah pandemi ini terjadi? Ketika di mana orang sakit, banyak yang tumbang oleh COVID-19, apakah bisnis kuliner tetap bertahan atau menemukan bentuk lain? Iya. Ya, kita sudah ada beberapa narasumber nih, anak-anak muda, dan satu juga ada lagi yang praktisi bisnis yang sudah ribuan tahun, yang sudah bertahun-tahun, tapi masih muda juga ya, masih seusia kita lah. Baik, kita perkenalkan, atau perkenalan sendiri-sendiri ya, ada 3 narasumber ini ya. Yang pertama ada Mbak Putri. Halo Mbak Putri, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Oke, Mbak Putri silakan memperkenalkan diri dan usia supaya semuanya tahu kalau masih muda, biar yakin muda, tidak hanya wajah, tapi juga usia, minta tolong disebutkan dan bisnisnya apa. Silakan Mbak. Oke. Halo, saya Putri Mayangsari. Dipanggilnya Putri saja. Untuk untuk pekerjaan sehari-hari saya pegawai di kantor swasta, bergerak di bidang jasa forwarding, ekspor dan impor. Nah, untuk kerjaan sambilan ada 2. Yang pertama jadi tukang make up, yang kedua jadi ini tukang masak. Oke, berarti Mbak Putri saja ini. Nah, tadi Putri saja ya panggilannya ya, benar ya? Iya, Putri, pakai saja. Oke, jadi Mbak Putri ini pekerja swasta ya, tapi juga ada sampingan ya, 2 malahan ya. Make up dan kuliner juga ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Nanti kembali ke Mbak Putri. Nah, di sini kita perkenalkan narasumber yang lain dulu. Ada Mbak Tika. Halo Mbak Tika, apa kabar? Halo. Iya. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Kartika Desiana, biasa dipanggil Tika. Orang owner di bidang kuliner, bisnis kuliner, Tux Kitchen yang lokasinya ada di Jogja. Oke, berarti Mbak Tika di Jogja ya nih ya? Ya. Oke. Full timer pebisnis ya Mbak ya? Full timer bisnis. Tapi awalnya dulu awal-awal bisnis kuliner memang sempat disambi kerja juga, tapi akhirnya saya lepas. Oke, sempat bekerja juga ya, ikut orang ya. Oke, terima kasih Mbak Tika. Usia Mbak? Usianya 27 tahun. 27 tahun. Oke, masih muda-muda lah. Oke. Dan yang satu lagi ini memang praktisi bisnis yang sudah cukup lama ya, yang ribuan tahun tadi saya sebutkan, tapi usianya masih muda ya. Ini Bro Bobby, silakan Bro Bobby. Halo, apa kabar? Masih di mute Bro. Masih di mute. Iya. Oh iya, sore Pak Dodi, sore semua ya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bobby Tok. Nama saya Bobby. Ya, saya pekerjaannya sebagai konsultan kuliner, tapi juga punya beberapa sambilan sama kayak Mbak Putri tadi.
ada sambilan buka usaha di rumah, ada jualan daging-daging, frozen gitu. Terus jualan ayam goreng Korea. Besok hari Rabu baru buka. Terus juga ngelola kafe di Semarang, salah satu kafe di Semarang. Ya. Apa bro? Besok Rabu itu Pak mulai buka satu lagi dari garasi rumah bukanya. Cuma jual model online, ya, jual online dari rumah gitu, ya. Sambil nunggu Pak Tuti ya, oke. Oke, saya dong yang tanya-tanya dong gantiin Pak Tuti. Oke, tanya ke Mbak Putri ya. Mbak Putri dulu kok bisa nyemplung ke dunia kuliner, ceritanya gimana Mbak? Kalau saya berawal dari apa ya, iseng cobain menu di YouTube kan. Kok kepengen lagi ya. kepengen makan lagi kepengen makan steak gitu. Resepnya di YouTube, masak sendiri, terus sampai 3 kali masak itu, terus kebetulan dari keluarga terus sama temen kan yang ikut ngerasain kok bilang enak. Terus timbul coba kalau dijual gimana gitu. Coba tawarinnya cuma di story aja, WA, ada yang mau nggak ya kira-kira kalau aku mau open PO ini gitu kan. Terus kebetulan kok ada yang mau juga gitu. Itu awal pertama itu nggak nyangka sampai 28. Waduh, mantap. Iya. Padahal nggak ada basicnya. Jadinya kan kalau orang mau beli makanan kan pasti lihat background-nya kita dulu kan. Tapi kok ternyata banyak yang ini jadi kayaknya ikut semangat gitu maksudnya. Nah setelah itu open PO lagi, karena banyak yang minta juga mau lagi gitu. Nah ya itu malah 2 kali lipatnya dari wah. Nggak kewalahan loh Mbak, kaget. Sampai bingung gimana dulu prosesnya. Nah, saat itu di hari itu juga itu jadinya sampai sore hari kan itu baru bisa kirim-kirim, terus akhirnya ya jadi kayak punya strategi, berarti harus yang pertama kali hari sebelumnya harus ada prepare dulu gitu. Itu ya cuma dikerjain dari itu aja sampai bingung sendiri. Kalau saya gitu sih. Luar biasa ya, dari iseng nyoba resep di YouTube langsung jualan omset. Iya benar. Sekarang berarti masih PPO ya Mbak ya, karena kan masih kerja juga di Purwading tadi. Iya. Seminggu berapa kali Mbak buka PO? Cuma hari Minggu aja. Oh, hari Minggu pas nggak kerja ya? Pas libur kerja. Iya. Pas nggak kerja. Oh, gitu. Oke. Kalau Mbak Tika? Halo Mbak Tika yang di Jogja. Halo. Ini Mbak Putri kan udah cerita nih. Mana sekarang Mbak Tika dong, ayo cerita ke kita. Kurang lebih sama ceritanya kayak Mbak Putri, awalnya juga iseng coba-coba. Awalnya kan karena sudah sempat bekerja dulu saya, terus merasa kayak kayaknya enggak ini deh, bukan gaya saya bekerja di kantoran gitu, terus timbul pengen usaha sendiri, tapi masih bingung usaha apa gitu kan. Terus dipikir-pikir saya tuh enjoy masak, suka masak gitu kan. Terus akhirnya
coba usaha kuliner aja, tapi apa yang dijual itu awal-awal masih bingung menentukan menu apa yang mau dijual gitu kan. Terus akhirnya lihat-lihat video YouTube juga sama, lihat video YouTube, terus akhirnya menemukan apa resep masakan dari Italia gitu ya, lasagna. Nah, lasagna itu kan salah satu jenis pasta yang sebenarnya saya belum pernah coba bikin, tapi memang salah satu makanan favorit saya itu pasta. Karena biasanya kan spaghetti atau makaroni gitu kan. Nah, juga dari lasagna itu saya kayak merasa tertantang gitu, kayak apa coba bikin lasagna aja gitu kan. Akhirnya saya coba bikin lasagna dari video-video YouTube itu. Akhirnya coba, terus diminta keluarga dan teman-teman cobain dong hasilnya enak apa enggak gitu. Ternyata banyak yang suka, terus banyak yang aku pesan lah. Padahal belum mulai usahanya. Jadi akhirnya kayaknya ini aja deh, menu ini awalnya memang menu lasanya yang jadi andalannya di usaha saya gitu. Sekarang menunya udah bertambah lagi, Mbak? Udah banyak ya? Sekarang menunya udah ada 6 yang ditawarkan. Ada 6 menu, awalnya cuman 3 menu. Dari lasanya itu, lasanya sendiri pun ada 2 macam. Jadi lasanya beef sama lasanya chicken mushroom. Terus ada makaroni skutel sama pastel tutup awalnya. Lama-lama jadi berkembang, nambah menu dessert, menu yang manis-manis. Ada kelapa tart sama puding karamel. Kemudian ya itu jadi nambah, beriringnya waktu jadi nambah menu, nambah yang suka juga ternyata. Ini jalan sampai sekarang. Ya, nanti kalau Mbak Putri kan jualnya iseng pertama lewat WhatsApp, ditawarin di WhatsApp. Kalau Mbak Tika jualnya gimana? Cara jualnya customer seperti apa? Sama, dari WhatsApp juga, dari story WhatsApp, story Instagram gitu ya. Ditawarkan, awalnya ya ditawarkannya cuma ke teman-teman dan relasi dulu kan. Banyak yang tertarik, banyak yang coba. Responnya setelah mereka coba, mereka beli ternyata positif, akhirnya dikembangkan masuk ke penjualan lewat IG. Jadi awalnya tuh bulan-bulan awal tuh belum dipasarkan lewat IG, malah masih lewat WA, Instagram pribadi gitu. Oke, betul. Pak. Oke. Oh, ini ya Instagramnya ya? The Kitchen. Area Jogja. Iya. Ini fotonya dipakai foto sendiri atau pakai profesional, Mbak? Foto-foto produknya. Semuanya masih sendiri, dilakukan sendiri. Bagus. Kayaknya enak ya. Mantap ya Pak Tuti, langsung lapar nih. Aduh. Foto sendiri ya? Enggak Sayang kok Jogja jauhnya Kak gini. Aduh. profesional ya. Sampai Semarang bisa nggak Mbak Putri? Mbak Tika. Oh, biasanya kalau ke Semarang, pas ke Semarang gitu, buka ini. Just tip ya? Oh, kirain just tip. Nanti kalau Pak Tuti ke Jogja, aku just tip aja ikut Pak Tuti. Oh, kalau itu bisa juga sebenarnya, kerabat atau teman yang lagi ke Jogja bisa nitip. Itu berarti ngelayanin tiap hari Mbak atau by PO ya? Bisa. Saya buka setiap hari, cuman sistemnya pemesanannya H-1 maksimal. Jadi nggak bisa bedaan hari itu. Iya. Halo? Ya, ini nyambung. Sorry tadi sinyalnya sempat putus.
Mbak Tika kalau tadi jualannya PPO apa sudah tiap hari? Bukanya buka tiap hari, cuman Mm. maksudnya pemesanannya itu maksimal H-1. Jadi tidak bisa pesan sekarang untuk hari itu juga gitu. Nggak bisa. Oh, belum masuk ke ojol ya? Iya, belum. Oke. Pak Dodi, silakan ambil alih lagi Pak Dodi. Terima kasih Bro Bobi. Iya tadi laptop error tadi. Ke depan rencana ada langsung untuk masuk ke ojol, Mbak Tika? Ada rencana? Untuk waktu dekat kayaknya Masih belum belum. ada rencana masuk ojol ya. Oke. Karena dulu sempat pernah mau daftar gitu, tinggal beberapa step lagi sebenarnya. Cuman akhirnya kami tunda dulu karena ada beberapa hal yang kami rasa belum siap untuk masuk ojol gitu. Jadi ditunda dulu. Oh, oke. Ya, ada pertimbangan lain ya. Iya. Pelan-pelan. Tadi sudah dibahas belum? Ada berapa menu Mbak Tika? Oh, sudah ada 6 menu. 6 menu ya. Oke. Ya, itu Mantap. pemirsa, ya kalau mau pesen bisa cek di IG-nya tadi. Terus kemudian kalau memang bukan di wilayah Jogja, ya siapa tahu nanti Mbak Tika pergi kemana bisa open PO ya. Siap di follow dulu aja pokoknya IG-nya. Oke. Oke, thank you. Lanjut ke Bro Bobi. Ya. Ya, Oke. Tadi saya nanyain ke Mbak Putri sama Mbak Tika sih awal pertama berbisnis kuliner. Oke. Kalau saya sendiri itu gara-garanya orang tua bisnisnya kuliner. Jadi pada waktu kuliah kira-kira semester ketiga itu papa buka usaha kuliner. Jadi aku bantu Papa, kan kuliahnya di Salatiga. Ya. Tiap Jumat sudah selesai, bantu-bantu dulu jual di dekat rumah sama di Semawis. Nah, terutama awal dari pertama kali Semawis buka itu udah ikut jualan di sana. Nah, apa produknya? Dulu nasi campur, Pak. Nasi campur B2. Oke. Nasi campur di sana, ya. Ya, dulu jadi karena orang tua, jadi ikut bantu-bantu terus senang sih karena kan dapat uang pas saat kuliah itu zaman dulu itu kan susah banget kan cari part time gitu dapat duit. Nah aku kebetulan dari kuliah itu memang nggak pernah dapat duit dari papa, jadi dapatnya duit ya dari kerja di sana dapat duitnya. Jadi udah ngerasain bekerja seneng banget dapat duit. Terus pas kuliah juga jadi kepingin buka usaha restoran. Skripsinya juga tentang wirausaha makanan kuliner. Kasusnya Semawis itu. Jadi skripsinya dulu manajemen, tapi pas skripsinya kewirausahaan. Kenapa orang tuh berwirausaha? Kenapa kok memilih berwirausaha kuliner di Semawis? Nah itu tadi kan ada yang gara-gara iseng, ada yang lihat opportunity, ada yang gara-gara udah nggak kerja umurnya, kalau ikut orang juga nggak bisa, macam-macam alasannya sih di sana. Oke. Nah, aku sendiri sama sih tipenya coba-coba dan iseng juga. Pernah juga jualan banana nugget, Smile Banana itu sama Mbak Putri sama Mbak Tika. Nonton dari YouTube sama coba-coba resep, diganti-ganti 5 kali, udah jadi lumayan. Nah, terus yang sama lagi sama Mbak Tika ini, besok yang hari Rebu mau buka ayam Korea. Lah saya sendiri tidak pernah ke Korea, ayam Korea itu rasanya kayak apa enggak tahu. Lihat modal nonton YouTube, dicoba. Setelah 15 kali nyoba, akhirnya jadi lumayan. Itu baru tepungnya tuh 15 kali, Pak. Kalau sama bumbu-bumbu ini sudah mungkin 30 kali lebih. Jadi memang dari YouTube zaman sekarang tuh kita bisa sih kalau mau
menciptakan suatu produk. Cuma ya memang nggak bisa langsung 100% jadi, harus diutak-atik lah gitu. Ya. Oke. Betul ya, Mbak Tri? Menunya menu dari Korea kok bisa? Menunya itu ayam Korea yang, oh iya, ayam Korea ini nyontoh dari YouTuber orang Korea, Pak. Yang Oh. bahasanya aneh-aneh itu, nggak mudeng. Dan belum pernah rasanya kayak apa tuh belum pernah sih, masih coba-coba sih. Coba-coba terus karena rasanya wah udah kayaknya diterima lidah Semarang, sudah oke, ya udah besok Rebo mulai launching deh gitu. Tapi awalnya sama Mbak Tika dan Mbak Putri, awalnya semua dari iseng gitu sih, dari berjualannya. Oke. Oh ya. Berarti tapi soal rasa belum tentu sesuai ya dengan orang Korea. Belum tentu. Ini kafe yang Pak, tempat aku kerja di sini. Ya, saya salah satu co-founder di sini, Serambi Semarang. Ini di Atmo Tirono, depan gereja Persis, Pak. Depan gereja Persis, ya. Tuh ada paket gereja Atmo Tirono, depan Persis, Pak. Pintu masuk, depan pintu masuk. Sebelahnya Hello Kitty itu loh, Pak. Ya? Bukan, depannya itu ada sebelahnya Hello Kitty itu loh, Pak. Sebelahnya travel. Oh iya, sebelah travel. Ya, rumah kuno, ya, rumah kuno pojok gitu. Iya. Berarti barusan ya, Bro? Ini buka tuh 4 Maret, Pak. Tapi 16 Maret kan sudah corona, udah ditutup sekolah-sekolah terus. Tiarap dulu, terus ini mulai normal, mulai buka lagi. Oke. Ini produknya apa sih nih, Bro? Ini kita kedai kopi yang konsepnya itu namanya Serambi. Jadi orang tuh kayak merasa di sini rumah, karena kita konsepnya homey banget. Rumah-rumah yang ini taman-taman, teras-teras, bangunannya vintage. Jadi produknya ini tapi lebih ke Chinese influence. Jadi ada chasio, ada nasi enan, seperti itu, Pak. Cuma ada kopi-kopinya. Oke. Macam-macam ya. Ya. Hainan. Iya. Di Serambi Semarang ya. Buka lagi kapan rencana, Bro Bobi? Ini sudah buka, Pak. Sudah buka. Sudah dari jam 9 sampai jam 10. Oh, oke. Jam 9. Ya. Protokol bagaimana? Protokol lancar, Pak, ya. Biasa protokol standar untuk suhu sama hand sanitizer sih, biasa standar itu. Distancing juga ya, tetap ya. Ya, Pak. Walaupun kadang sudah dikasih tetap ditutui. Oke. Juga kadang ya. Iya, itu tetap ada. Oke, terima kasih Bro Bobi. Sekarang ke Mbak Putri. Tadi Mbak Putri sudah menunjukkan Instagramnya belum ya? Belum. Ayo. Oh, belum. Oke, kita bahas tentang Mbak Putri. Monggo Mbak Putri. Operator bisa dibukakan Instagram ya. Bloom Kitchen ya. Kemarin saya sudah sempat cari-cari, lihat-lihat IG-nya. Wah, menarik sekali. Kayaknya daging-dagingnya sedap ini. Tapi sayangnya hanya hari Sabtu Minggu. Oke, silakan Mbak Putri diceritakan nih menunya apa aja. Untuk sekarang ini baru 3 menu sih. Oke. Ada barbecue chicken. Sorry. Sorry Mbak Putri, bisa lebih keras lagi suaranya. Oh iya. Kalau untuk menunya memang baru 3, ada 3. Barbecue chicken stick. Nah, itu terus chicken fried rice sama tim shock atau timus isi coklat. Tim shock, timus? Tim coklat. Coklat, tim coklat. Oke. Ini asli timus berarti ya? Iya, timus cuma kita inovasi aja, rasanya ada isi coklatnya dan taburan keju. Biar lebih menarik. Mencoba mengangkat makanan tradisional aja gitu. Biar dikait sama anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau di warung kan cuma timus-timus tok gitu kan. Iya, betul. Banyak anak kan enggak interest gitu kan untuk. Nah, ini juga karena kebetulan tante itu suka sama timus gitu. Coba sampai 5 kali baru berani kita tawarkan. Oke.
tim shock ya, timus rasa coklat. Oke, kayaknya enak ini. Terus yang ini Mbak, chicken mentai rice. Wah, apa ini? Kalau kemarin katanya mentai itu apa? Korea ya? Bahasa Korea. Nah, Mentaires itu inovasi dari salmon Mentaires yang memang harusnya memang dari ikan salmon dan apa namanya tobiko atau telur ikan. Nah ini kita kreasi sendiri. Oh, oke. Iya, kita kreasi sendiri dari ayam. Oh, Lalu tobikonya saya ganti dengan potongan wortel gitu. iya. Biar ya mengganti keranci dari tobiko itu saya ganti dengan wortel potongan kecil yang saya campurkan di saus mayonesnya. Itu kan ada 3 lapis kalau chicken Mentaires. Yang pertama itu nasi dengan olahan. Sebenarnya ini fotonya kurang menarik sih. Oh, Saya belum ambil foto yang harusnya di apa kelihatan 3 lapisannya itu. lapisan dari samping ya. Iya, harusnya kan ya lapisan paling bawah itu ada nasi dengan apa namanya? Nasi dengan dicampur dengan apa namanya? Nori, bubuk nori dan kecap asin dan juga minyak wijen. Jadi diolah nasi olahan gitu, lalu dikasih gurih ya rasanya, Mbak. Iya, dikasih. Ada Terus chicken teriyaki yang ayam kita masak teriyaki untuk manisnya, lalu disiram dengan saus mayones dengan saus pedas dan dicampur sama wortel itu. Oh, itu mayones tuh warna krim itu. Ya, mayones dan saus pedas, saus biasa itu. Biar memang ini penyajiannya pedas karena mengurangi rasa enak. Oke. Ya. Dari 3 ini sih. Yang lapar jadi. Bahas kuliner jadi lapar beneran ini. Oke. Tadi kalau dari IG, kira-kira penjualannya bagaimana Mbak Putri? Dari Instagram itu, karena kan kebetulan Instagramnya saya juga baru. Kalau dari Instagram yang di sini, orang-orang barunya belum terjangkau sih ya, masih belum dapat orang baru dari Instagram. Oke. Dari atau Instagram pribadi gitu. Oh iya. Oke. Per minggu berapa pesanan mungkin? Kalau per minggu dari awal PO awal Mei kemarin sampai sekarang itu bisa dibilang lebih dari 25 box. 25 box ya. Baik. 25 box nanti sudah masuk ojol ini? Belum ya Mbak ya? Belum. Nggak masuk ojol juga ya? Iya, kalau masuk ojol saya kan takut ruginya nggak tiap hari kan saya racing. Oke, ya sih. Tapi bisa kan juga dibuka tiap minggu saja gitu. Iya, kalau ada ya mau. Oke. Ya. Untuk pengiriman bagaimana? Pakai ojol juga? Kalau untuk pengiriman ada sendiri sih yang antar. Kebetulan ini kan adik sepupu, anaknya saya mau untuk bantuin kirim karena dia kan kuliahnya juga permainan. Ya. Berarti pengiriman di Anu sendiri ya? Iya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih. Tadi kan alasan motivasi awal sudah. Nah, ini kita mau tanya nih tentang tantangannya sih. Apa sih tantangan? Ya selain pandemi ini, ataukah mungkin pandemi ini ada pengaruhnya atau tidak? Terus kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi apa? Kalau Mbak Tika dulu deh, monggo. Kalau di Jogja sana apa aja tantangannya Mbak? Kalau untuk tantangan, terutama karena masa pandemi kemarin itu ya, yang saat ini juga masih
sih sebenarnya. Hmm. Awal-awal itu memang dampaknya pemesanan agak berkurang ya. Cuma 3 minggu setelah itu, setelah bulan Maret awal kalau nggak salah ya, masuk Jogja banyak gitu. 3 minggu setelah itu pemesanan normal kembali, dan mungkin karena itu bulan-bulan dekat Ramadan dan mau Lebaran juga, malah jadi banyak yang pesan untuk buka puasa atau untuk lebaran gitu. Ya. Dan Kalau awal-awal pandemi itu kan karena banyak orang yang panic buying juga, jadinya berdampak ke ini stok bahan bakunya kami yang butuhkan itu tuh malah jadi banyak berkurang, stoknya di toko-toko banyak yang kosong, kalaupun ada harganya berlipat-lipat naiknya gitu, jadinya ya agak kesulitannya awal-awal itu sih menyiasati itu. Iya. Pertanyaan saya salah sebenarnya. Ada yang lebih ditekankan sebenarnya awal-awal ketika membuat bisnis ini. Sorry, bukan awal karena pandemi sih. Awal-awal buat bisnis ini tantangannya apa, Mbak Tika? Awal-awal memulai bisnis kuliner itu tantangannya kayak rasa takut dalam tanda kutip, apakah makanan atau masakan saya diterima orang, apakah akan laku, ketakutan dan keraguan itu awalnya ada memang, tapi setelah dicoba ke keluarga, ke teman-teman, responnya ternyata baik, jadi menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri, bisa nih sepertinya masalah saya dijual ke orang banyak di pasarnya, orang banyak. Makanya gitu ya untuk usaha. Titik yakin ini bisnisnya akan jalan, akan diseriusi itu kapan itu, Mbak Tika? Ada banyak kapan titiknya yakin gitu tuh agak susah juga ya. Jadi ketika menerima respon baik dari orang-orang yang sudah mencoba masakan saya, itu tuh entah kenapa membuat saya tuh yakin gitu, bisa, ini pasti bisa. Entah kenapa saya juga bingung kalau ditanya seperti itu. Kapan titik yakinnya gitu. Berarti karena dapat feedback dari konsumen bahwa cocok nih, akhirnya tambah yakin. Iya, itu yang menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat bisa kayaknya. Maksudnya ternyata masakan saya tuh nggak yang nggak enak-enak banget gitu loh, bisa lah diterima sama lidah orang lain gitu. Ya, ada yang cocok ya pokoknya ya, dan bisa jadi pelanggan. Ada kebanggaan tersendiri. Oke, thank you Mbak Tika. Kalau Mbak Putri, Mbak, tantangannya ketika akan mulai bisnis kuliner ini? Untuk tantangan sendiri itu apa ya? Ya, pasti ini bisa nggak ya untuk jangka panjang sebenarnya tadi sempat
apa namanya, nggak kepikiran juga sih sampai sekarang masih tetap ini dan masih open PO ini dari apa namanya, yaitu nggak berfungsi, maksudnya lebih ke mereka bakalan repeat order nggak ya gitu kan. Itu pasti ya, memang karena cari pelanggan yang setia atau mau order lagi itu tuh memang yang paling susah gitu. Oke, enggak gampang ya. Nah, Oke, kalau kendalanya kan karena saya juga kerja, apalagi open PO-nya pun juga hari Minggu gitu. ya. Sempat ada yang bilang kok cuma hari Minggu, nggak ya setiap hari gitu. Ada juga yang gitu. Ya. Saya kerja gitu. Oke, kita ke Bro Bobi. Ini Bro Bobi ini ada dua bisnis yang berbeda nih. Kalau Mbak Tika ini kan sudah full time di bisnis owner Tux Kitchen-nya ini sudah full time di sana, sudah murni. Terus kalau sementara Mbak Putri ini masih nyambi, masih sambilan ya. Keduanya ternyata ada titik yang berbeda. Kayak kalau saya kira kalau Mbak Tika kan tadi ketika mendapat feedback yang positif dari pelanggan, akhirnya yakin mantap. Nah, sebenarnya Mbak Putri ini kan masih coba melihat-lihat nih gimana ke depannya ya, nanti kapan nih saya akan tinggalkan pekerjaan saya untuk full jadi bisnis ya. Nah, sementara kalau menurut saya biasanya anak muda itu trouble-nya untuk memulai bisnis itu biasanya di modal. Ternyata enggak juga ini. Nah, kira-kira gimana Bro Bobi? Kalau mungkin Bro Bobi sendiri refleksi dari pengalamannya berbisnis. Oke, jadi kalau saya tuh Pak, tantangan awal-awal itu kan masih tahun-tahun lama ya, dari 2004, jauh banget kalau awal tarik. Nah, zaman dulu itu yang pertama itu karena aku udah bisa masak, jadi yang masak tuh orang lain. Nah, itu susah banget kontrol SDM. Paling susah SDM-nya. Itu kadang SDM-nya itu nakal-nakal lah, ngutang lah, terus maling lah, macam-macam. Wah, buat pusing. Satu SDM tantangannya. Kedua, itu sebenarnya persaing pas itu tidak banyak, tapi cara kita promosi yang susah. Zaman dulu tuh masih pakai brosur loh Pak, sampai pakai brosur ya. Medsos belum ada ya. Belum ada. Kalau kita ngiklan mau di pinggir jalan itu, waduh jutaan mahal. Iklan koran juga mahal sekali. Zaman dulu kita buat cangkupan ke pelanggan itu lebih susah jangkaunya. Terus terang lebih susah. Sampai bagi brosur Pak dari rumah ke rumah. Itu yang dilakuin. Seminggu 2 kali, jadi jalan. Tiap rumah ke rumah gitu. Itu tiap hari. Jadi zaman dulu tantangannya lebih ke situ, terus sama inventory control. Mungkin karena usahanya itu ke restoran keluarga itu kan, jadi keuangannya campur, terus inventorinya juga belum baik. Kelihatannya untung, padahal secara catatan untung, tapi barangnya bisa nggak ada karena gitu. Gitu. Nah, terus kalau yang sekarang ini tantangannya malah kebalikan. Dengan adanya medsos, waduh pesaingnya Pak banyak banget. Ada YouTube tuh semua orang bisa jualan kan, kayak tadi ceritanya orang nyoba YouTube jualan, nyoba nyebut jualan. Sekarang semua orang bisa jualan dari cuma nonton YouTube, dari WhatsApp. Apalagi corona kemarin nih Pak, wah yang tadinya jualan rumah, tadinya jualan mobil, terus tiba-tiba jadi jualan makanan semua ya, sampai awal orang semua yang mau beli itu siapa nih jualan kuliner semua. Iya, itu tantangannya. Jadi sekarang pesaingnya sangat banyak. Terus karena pesaingnya banyak, harganya itu Pak agak ancur-ancuran ya itu. Dulu ada waktu kalau mau buka online pertama-tama, tinggal kita tuh benar-benar milih kalau mau beli ini. Nah, sekarang nggak bisa buka ojol pertama yang dilihat promo. Jadi kita tuh perang harga di sana. Yang promonya ngasih banyak, tadinya mau beli merek A karena ada promo lain, kita nyantolnya di merek yang lain. Nah itu karena sekarang padahal harga-harga ini kan naik, tapi kalau nggak diskon nggak laku. Nah sekarang problemnya di situ. Jadi harus pinter-pinternya kita sih. Gitu Pak Deti. Oke.
Berarti memang modal ini tidak jadi masalah ya di Kalau bisnis kuliner ya? model enggak, Pak. Kebetulan gue 7 kali itu berpartner sama orang. Jadi bisa juga gini, kalau orang lihat Anda cukup berskill, walaupun aku tuh skillnya skill berbisnis kuliner, bukan skill mengcreate makanan atau produk, Pak. Nggak bisa Oh, saya. Saya juga nonton YouTube. Nah, iya, iya. tapi skillnya tuh skill berbisnis, terus tuh ada investor yang tertarik. Malah terkadang aku tuh udah nawarin, tapi kadang mereka yang titip pesan, "Bu, kalau kamu buka sama aku dong," gitu. Ada ide apa lagi seperti itu. Ya. Oh, oke, oke. Jadi tinggal kita punya konsisten, terus upgrade ilmu terus kan, Mbak. Kan juga pengalaman dulu juga tidak semua berjalan dengan baik, ada yang tutup juga, ada yang rugi juga ada. Terus upgrade terus mulai sedikit demi sedikit bisa benahin dari sistem manajemennya, operasionalnya. Terus karena udah ada 1-2 yang running well, terus tuh orang jadi kepingin kan, sekarang orang ada duit juga bingung kan mau ditaruh di mana. Di Ya. bank juga kena inflasi, usaha juga susah. Jadi mereka tuh sebenarnya cari orang-orang yang kaya, yang punya uang tuh cari orang yang bisa bekerja. Jadi Wah, sesimpel itu. Kalau kita bisa bekerja, nggak susah kok, beneran. Cari modalnya nggak susah. oke, oke. Banyak investor berarti ya di luar yang mau menginvestkan uangnya ya. Iya, puji Tuhan banyak. Nah, Iya. tadi kan Bro Bobby nyebutkan skill kuliner ya. Hmm. Ini skillnya apa nih sebenarnya? Apakah marketingnya? Karena kan kalau Bro Bobby tadi bilang masaknya enggak sih aku, tetapi skill apanya nih yang untuk Ya, bisnis? skillnya sih skill berbisnis umum, Mbak. Paling nggak kan kita dari awal harus punya konsep yang matang, terus harus bisa memetakan segmentasi target marketnya siapa, terus positioning brandnya, terus kita menganalisa segmen kita itu kira-kira spend money untuk produk kita berapa, mencari segmen kita tuh di mana aja, di komunitas mana aja, gimana cara mereka beli, kebiasaan mereka, kesukaan mereka, apa yang mereka harapkan dari kita. Itu dari skill-skill manajemen yang umum sih. Sebenarnya kalau berbisnis apapun kan jalurnya sama sih. Dari memetakan dulu ke itu, terus mulai cari produk yang bagus, yang punya nilai laba, mulai nilai unik. Terus setelah kita punya konsep, punya produk yang bagus, bagaimana cara deliver konsep ini, cara memasarkan produknya. Nah, cara memasarkan produknya bisa macam-macam tadi, bisa online, bisa offline, bisa dengan cara promosi, hadiah, bundling, macam-macam lah. Terus strategi penerapan harga, mau main premium price kah, mau main average rata-rata, atau main harga di bawah pasar. Ya, macam-macam sih Pak. Jadi skillnya sebenarnya skill berbisnis umum. Cuma ya itu, cuma mungkin butuh kalau kuliner itu butuh lebih detail aja sih. Oh, Ya. iya. Wah, ini tadi banyak banget ini ternyata ya, banyak skill-skill bisnis ya. Nah, kalau yang lain ini teman-teman yang lain, Mbak Putri dan Mbak Tika nih, apakah ada apa ya namanya ya, patokan dalam bisnisnya? Apakah memakai teori ini ataukah pakai analisa apa seperti yang disampaikan Bro Bobby itu? Pakai enggak kalau Mbak Tika dan Mbak Putri ini? Silakan Mbak Tika dulu ya. Monggo Mbak Tika. Ada nggak teori bisnisku pakai ini atau apa? Kalau saya sih jujur belum menerapkan teori-teori bisnis apapun itu ya, karena memang basicnya bukan basic studi bisnis. Jadi ya. Mbak Tika basicnya apa Mbak? Mungkin S1 atau S2-nya apa Mbak? Kuliahnya dulu itu malah di jurusan arsitektur ataupun kuliner ya macamnya. Oke. Iya. Jadi pas menjalankan bisnis kuliner ini sama sekali nggak tahu teori-teori berbisnis itu apa. Jadi ya asal menjalankan aja gitu awalnya. Asal menjalankan ya, tapi jalan. Ada jalan aja ya. Mbak Tika ada teman sebagai partner atau mungkin mentor atau semacam coach gitu yang mendampingi, mentor yang mendampingi untuk bisnisnya gitu, ada nggak?
yang Nggak ngasih ada. saran, arahan gitu? Aduh, nggak Nggak denger. ada. Jadi pure Oh, denger. kedengeran. Ah, Ya. Nggak ada mentor, nggak ada coach, nggak ada pendamping. Mungkin pendamping diskusi yang mungkin dari keluarga sendiri saja. ah. Oh, oke. Keluarga sendiri atau sekedar yang coach atau mentor khusus nggak ada Nggak sih. ada ya. Oke. Terus kalau tadi kan Bro Bobby kan menyampaikan, oh konsepnya seperti ini, ada target market, ada analisa segmen, pemetaan. Lah kalau Mbak Tika ini apa nih yang jadi apa ya arahan untuk bisnisnya gitu apa? Awalnya kayak target pemasarannya mungkin ya. Target Oke. pemasarannya ke kalangan apa Sorry, kalangan apa? orang yang sudah berpenghasilan sendiri sih. Jadi Oh, oke, ya, ya. ke kalangan orang-orang yang sudah punya penghasilan sendiri. Maksudnya bukan anak-anak muda yang Muda masih gitu. sekolah ya mungkin bisa, cuman apa untuk afford produk kami mungkin dari segi keuangan kali ya agak lumayan di atas kuliner di Jogja yang terkenal murah gitu, tapi kami agak di atas sedikit. Oke. Nggak murah-murah banget, tapi juga bukan premium gitu ya. Nah. Dibilang premium ya bisa juga sih sebenarnya, karena memang bahan-bahan yang kami pakai bukan yang kualitas jelek gitu ya, makanya harganya agak lumayan. Ya, ya, ya. Bukan kaleng-kalengan kalau anak-anak sekarang. Oke, berarti memang nggak ada konsep khusus atau teori khusus yang dipakai gitu. Terus mentor juga nggak ada ya. Memang semuanya atau didak ya, Mbak ya. Iya. Oke. Ya, menarik nih. Oke, itu Bro Bobby dari teman-teman nih Mbak Tika dan Mbak Putri itu ternyata memang tidak secara khusus ada konsep bisnisnya, terus kemudian untuk mentor atau yang mengarahkan juga autodidak mereka gimana nih untuk pengembangan bisnisnya nih terutama ya memang rata-rata anak muda gitu sih ya. Nggak apa-apa sih Pak, sebenarnya kita juga dulu mulainya seperti itu. Cuma itu kan kalau memang ada ilmu bisnis itu mempermudah. Misal kayak tadi yang mau buka ayam Korea itu, oh segmennya berarti orang-orang pecinta Korea. Oh, yang suka itu apa? Oh, ibu-ibu muda, misal gitu-gitu. Jadi aku harus, oh warnanya seperti ini, harganya seperti ini, cara selebgram yang cocok buat aku endorse seperti ini. Jadi lebih gampang lah ceritanya seperti itu. Kalau bisa di runtutan itu lebih cepat dapatnya, lebih berkembangnya lebih enak lah kalau aku bilang seperti itu. Tapi memang banyak yang dari iseng, yang pertama memang learning by doing, asal jual ternyata berkembang jadi gede banget, banyak Pak. Emang nggak harus sih, nggak harus seperti itu. Itu kan teori, kita juga belum tentu 100% memang benar-benar bisa diterapkan. Tapi memang usaha sekecil apapun itu bisa. Kayak aku kan juga jualnya sama sih, kayak ojol tua nggak punya outlet, ternyata itu pun bisa. Jadi nanti lari ke konten-kontennya, oh yang tentang Korea, film Korea yang pernah ditonton, artis Korea favorit, terus review film gitu-gitulah. Misal kalau aku punya bayangan seperti itu ya, dari segmenku sangat spesifik. Kalau aku bisa begitu itu lebih enak. Nah, misal kayak Bu Putri tadi, Mbak Putri, karena ada kesulitan, jadi dianalisa, oh kesulitannya di waktu karena masih bekerja, nggak bisa tiap hari. Oh, misal nanti frozen food, jadi steaknya ada dagingnya dimarinasi, bumbunya sendiri, udah ada kentangnya, sayur mixnya, atau mau dikasih sosis, jadi bisa dijual satu tingbol gini, bisa dijual frozen gitu, mungkin bisa. Kalau Mbak Tika mungkin dengan kemasan yang lebih bagus, premium, bisa buat ngasih orang sih, mau ulang tahun, niliin orang di rumah sakit, macam-macam. Jadi dengan packaging lebih baik bisa. Jadi sebenarnya gampang sih sebenarnya, jual dulu aja, nanti biasanya sih saling gini sih Pak, saling kongko-kongko ya, ngobrol sama pebisnis yang lain, biasanya dapat masukan, nanti dapat masukan, mulai berkembang lagi, seperti itu. Jadi nggak masalah sih Pak sebenarnya. Ya. Ya,
Pokoknya mulai dulu, coba dulu, jalan Ya. dulu ya. Iya, iya. Tadi beberapa saran nih dari Bro Bobi. Kalau dari Mbak Tika dan Mbak Putri mungkin ada yang mau ditanyakan langsung ke Bro Bobi untuk Iya pengembangan benar. bisnisnya. Ada nggak? Iya benar sih. Harus banyak kongko-kongko dengan teman yang sesama pebisnis biar dapat ilmu baru juga. Oh, oke. Sharing ilmu Kan ya. sama Kak Bobi nih. Silakan Mbak, kongko-kongko aja, ngobrol, saling belajar. Iya. Iya. Ya, kalau Bro Bobi ini ada di komunitas kuliner ya. Kak, apa ada loh, Bro, komunitasnya? Banyak nih mesti biasanya ya. Saya Pak kebetulan diriin komunitas pas itu tuh, jadi di Semarang itu kemarin itu belum ada yang owner-owner yang tingkat level manajer ke atas tuh buat ini kayak silaturahmi, saling ngasih saran, saling tanya sesuatu. Nah, kemarin akhirnya buat komunitas foodpreneur Indonesia, tapi lingkupnya baru kecil, baru Semarang. Sementara baru di grup WhatsApp sih baru sekitar 140 member. Itu beragam dari yang cuma orderan kecil kayak aku yang cuma di rumah sampai level kafe, level hotel ada komplit di sana. Kita biasanya sih saling berbagi ilmu, saling berbagi informasi di sana. Boleh gabung? Silahkan. Caranya Kontak aja. pakai WhatsApp Waduh, ya. caranya. Kontak aja nanti ke Mbak Tandi itu kayaknya digabung deh nanti biar di invite. Gratis apa nggak ada biaya, nggak ada apa. Ini coba sharing. Terus kebetulan kita sering datangin narasumber juga, narasumber nanti mereka sharing tentang macam-macam. Jadi materinya bisa tentang inventory control, bisa tentang tadi strategi penerapan harga, strategi marketing online, macam-macam sih. Ada narasumbernya terus, ya. Ya, KFI tadi ya, kuliner. Ya, foodpreneur. Komunitas foodpreneur Indonesia, ya. Foodpreneur Indonesia, oke. Ya. Kalau Mbak Putri sudah ada komunitas sendiri untuk bisnis kuliner? Belum ya, Mbak ya? Belum sama Iya. sekali. Oke, bisa gabung. Kalau Mbak Tika gimana Mbak Tika di sana di Jogja? Ada nggak komunitas untuk itu? Paling cuman gabung ke grup yang isinya memang penjual-penjual dari berbagai macam bidang, ada yang kuliner, ada yang kebutuhan pokok, ada barang, macam-macam. Jadi baru gabung ke grup itu aja sih. Oke, belum yang khusus untuk kuliner ya, food ya? Belum. Belum ya. Oke, mungkin bisa cari-cari Mbak di Jogja supaya bisa berbagi pengalaman terus mengembangkan bisnisnya. Nah, sekarang untuk masa pandemi ya menuju ke new normal ini semoga kira-kira ada inovasi-inovasi tertentu Mbak dari Mbak Tika, Mbak Putri dan Bro Bobi ini. Mungkin Mbak Tika dulu ada kira-kira untuk new normal nih? Sejauh ini belum ada yang mau tambah menu atau gimana, tapi kalau terobosan baru sih sebenarnya saya belum menerapkan ya kalau di era normal ini, jadi masih sama seperti sebelum masa pandemi. Oke. Jadi belum ada yang baru belum meneruskan kemarin ya. Iya, masih meneruskan yang kemarin. Oke, Mbak Putri bagaimana Mbak? Oh iya, masih sama sih dengan Mbak Tika belum ada konsep baru apa-apa, masih sama aja bulan. Ya, oke. Masih sambil cari ide kalau untuk produk atau menu baru, ya ini masih cari-cari. Oke, ya. Bisa semua segmen itu masuk menu apa gitu masih mencari. Oke. Tadi sarannya Bro Bobi bisa diterapkan loh, Mbak Putri dan Mbak Tika tadi ya, untuk hampers. Kalau sama ini kan saya
Ini saya cuma kasih apa namanya pengalaman aja kalau selama ini bisa laku itu karena dari casting ya. Itu nomor satu sih kalau yang saya rasakan sendiri. Sorry Mbak, Kayaan dari bisa diulangi tadi suaranya kurang keras. trusting atau dapat kepercayaan dari orang lain. Nah itu kalau menurut saya itu nomor satu sih yang selama ini saya rasakan kan kalau orang jadi relationship sama orang lain gitu kan itu dasar utama untuk terciptanya trusting sih jadinya itu sangat amat penting sih kita bisa berhubungan baik dengan orang lain terus ngefeknya itu sangat besar di penjualan ya. Oke. Itu yang saya rasakan selama ini sih gitu. Oke, berarti menjaga hubungan dengan pelanggan ya, supaya ada repeat order gitu ya. Bukan masalah cuma pelanggan sih, semua orang siapapun gitu ya. Itu kayaknya memang kalau menurut saya pribadi ya itu hal utama sih. Terciptanya trusting itu sendiri gitu. Kalau orang sudah percaya gitu kan saya pribadi kan memang basicnya memang bukan dari dunia kuliner kan. Saya itu harusnya dulu itu lulus kuliah itu harus jadi guru bahasa Inggris, ternyata enggak. Malah merambahnya ke jadi pegawai swasta, terus ke make up, terus sekarang ke kuliner. Nah itu yang saya rasakan selama saya punya kerja sambilan make up dan kuliner ini itu dari trusting sih. Ya. Dari kepercayaan dengan menjaga kepercayaan orang lain ya Mbak ya. Oke. Nah itu. Kalau Bro Bobi gimana Bro untuk new normal ini tadi sudah diceritakan ya tentang aplikasinya Korea nih karena selama ini banyak yang nonton Korea. Lagi viral makanan Korea. Iya. Gini sih, jadi kalau untuk suatu produk baru ini, aku pakai strategi seperti ini. Kalau aku kan belum berjalan, nanti kalau misal Mbak Putri, Mbak Tika sudah berjalan, bisa, ini ada produk baru. Kalau tadi kan bilang Mbak Putri, kalau testi dari customer itu sangat berpengaruh. Kayak review, hubungan jaga. Nah, aku memaksa orang itu untuk mereview, tanda kutip memaksa. Jadi harga normal, semisal harga 50, jadi harga cuma 30 atau 35. Kalau ada orangnya syaratnya nge-share konten, ini produk baru, ini opening, jadi memaksa mereka nge-share tempat kita dulu, atau nge-review, kasih harga normal dulu, setelah mereka suruh nge-review, nanti kalau mau review, next pembelian dipotong berapa. Jadi kalau pakai strategi itu bisa juga sih, macam-macam sih. Itu bisa dipakai untuk ini. Nah, new normal ini sih kalau itu. Ya. New normal ini aku pakai dua yang saya foto itu scan barcode to video. Jadi kalau orang scan barcode nanti masuk ke video-video, ada cara masak, ada cara towing, itu untuk yang usaha daging. Yang kedua aku pakai ini, jadi udah ada hosting sama domain, aku beli temanya di websitenya itu kalau orang ngeklik misal www.ternalge.com gitu, nanti masuknya kayak ke menu GoFood persis sama sekali. Persis ke menu GoFood, bisa promo, ada flat. Terus nanti saat orang mau udah ngisi, mau beli apa, nanti konversinya ke WhatsApp. Jadinya ke WhatsApp. Jadi pakai itu memudahkan orang untuk closing. Jadi kayak katalog gitu, kayak persis bentuknya kayak menu-menu di GoFood, di Grab. Jadi aku pakai suatu tema namanya buat di internet itu biar orang tuh memudahkan untuk beli seperti itu, dan itu bisa di-share webnya itu di WhatsApp grup, bisa di Facebook, bisa orang tinggal klik nanti masuk ke sana ke web itu ya. Jadi aku ada inovasinya di situ sih, di new normal ini berusaha mempermudah orang, jangkauan orang dengan memanfaatkan teknologi. Pak Dodi, aku sekalian ini mau berpamitan soalnya jam 5 ini udah ditunggu orang. Udah janjian. Maaf ya, aku boleh dulu ya. Terima kasih sharingnya Bro Bobi. Thank you semua Mbak Putri, Mbak Tika, aku duluan, maaf ya. Thank you. Sukses selalu, bisa kontak saya nanti lewat nomornya.
Ribut amat. Makasih. Oke, thank you Tuhan memberkati. Thank you ya. Ya. Oke. Pemirsa. Iya. Iya. Baik, tadi terima kasih Bro Bobi sudah sharing dengan kita. Ya, mungkin saya simpulkan bahwa intinya adalah dari pembicaraan kita sore ini, bagaimana anak-anak muda ini berkreasi, berbisnis melalui kuliner. Ya, intinya adalah mereka bermula dari keisengan, ada hobi juga, melihat peluang yang ada. Terus kemudian kuncinya adalah lakukan saja dulu. Jangan takut, jangan khawatir ya. Apapun resikonya lakukan dulu. Nah, nanti jalan dengan waktu seperti tadi Mbak Tika, wah reviewnya bagus, terus ada feedback, akhirnya diteruskan. Terus sama dengan Mbak Putri ya, menjaga kepercayaan pelanggan, menjaga dengan siapapun ya. Intinya pada di karakter untuk menjaga trusting itu. Oke, itu lakukan buat anak-anak muda yang di sana yang mungkin baru lulus SMK atau yang baru lulus kuliah mau kerja apa nih, lowongan kerjaan kok kayaknya masih pandemi ini gimana. Ini ada peluang, mungkin coba aja bisnis kuliner ya, kayak Mbak Tika coba-coba akhirnya sudah 2 tahun ya Mbak Tika ya. Iya, sudah 2 tahun jalan full bisnis ya. Dengan Mbak Putri masih kerja tapi juga masih sambil bisnis kuliner. Oke, terima kasih sharingnya sore hari ini. Thank you Mbak Tika. Thank you Mbak Putri. Terima kasih kembali. Ya, semoga kita bisa menginspirasi para pemirsa. Semoga saja. Semoga saja ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Thank you. Thank you. Pemirsa. Oke, pemirsa YouTube Insan Sekolah Kasih. Demikian sesi Speak Up pada sore hari ini tentang bisnis kuliner dan anak muda. Bagaimana anak muda berkreasi tentang kuliner. Ngomong apa ini? Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Speak Up minggu depan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen jika kalian suka ya, jika menginspirasi, dan jangan lupa di share juga ke yang lain-lain ya. Speak up apa saja yang penting berguna. Terima kasih, selamat sore, bye bye.